Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram para ulama, wabil khusus Bapak Imam kita Ustaz Taufik, yang kami hormati Ketua DKM, para pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah Jalan Merak, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, cici dan pakcik, segenap para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu ketua majelis taklim, beserta adik-adikku yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan taufik dan hidayah serta kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita di malam yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh dengan barokah, yakni di rumah Allah, yakni Masjid Raudhatul Jannah, kita masih bisa sempat melaksanakan sholat isya bersama-sama, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat kita, sholat berjamaah, akan mendapatkan janji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di majlis kita tercinta, maka pahala yang akan diperoleh, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qama nisfal lail, seakan-akan dia yaitu telah melaksanakan salat sunat setelah malam. Bu, ini dari pentingnya, Bu, Pak, dari pentingnya, dari besarnya salat berjamaah, dianjurkannya oleh Rasulullah. Siapa saja yang melaksanakan salat jamaah, katanya Rasulullah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia akan memperoleh pahala fadilah daripada fadilahnya orang yang melaksanakan salat sunat setengah malam. Pernah melaksanakan salat sunat setengah malam, Bu? Pernah, Bu? Pernah? Setengah malam, mulai jam 12 malam sampai subuh. Pernah, Bu? Saya belum pernah, Pak. Alhamdulillah kami belum pernah, ya. Ini katanya Rasulullah, Bu, dari pentingnya, makanya masjid kita tercinta ini, masjid kita yang luas, yang cantik, ini mari kita ramaikan dengan salat jamaah, baik zuhurnya
zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan juga subuhnya. Sehingga katanya Rasulullah, barang siapa orang yang melaksanakan salat jamaah, baik itu di waktu bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pahalanya orang yang melaksanakan salat sunat setengah malam. Tak ada berhentinya pun. Jadi mulai setengah malam, mulai jam 12 malam dia salat subuh, salat, sehingga sampai ke subuhnya dia melaksanakan salat terus. Dan barang siapa, katanya Rasulullah, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, walaupun kita dalam keadaan ngantuk, walaupun kita dalam keadaan susah, ngantuk dan sebagainya, setelah kita mendirikan tarhim, setelah kita mendirikan azan, kemudian dia bangun pergi ke masjid, katanya Rasulullah, orang yang selalu melaksanakan salat subuh, mereka akan diberikan pahala sebanyak pahalanya orang yang melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Kapan semalam suntuk? Yaitu mulai dari salat isya. Jadi mulai salat isya ia langsung pulang ke rumahnya, dia tidak begadang, dia tidak ngopi, dia tidak pergi ke mall, dia tidak pergi ke teman dan sebagainya, tetapi dia melaksanakan salat sunat sampai subuh. Tak tidur. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan. Amin. Meramaikan masjid. Amin. Ya, ramaikan masjid kita, jamaah masjid kita. Dan juga salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap terturun limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah nama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekarang yakni pada tanggal 17 Ramadan ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran? Malam nuzulul Quran adalah merupakan malam turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, di sana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Zilzalah, yaitu di dalam surat Al-Qadar, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan dengan adanya ayat ini, dengan adanya surat ini, kita timbul pertanyaan. Lah katanya Allah SWT menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar yang terkenal yakni terjadi pada tanggal 21, tanggal 23, 25, 27. Lah sekarang Al-Quran kok diperingati pada tanggal 17. Maka ini seakan-akan bertolak belakang. Lah perlu kita ketahui, makanya kita perlu untuk belajar, makanya kita perlu untuk adanya guru yang dimasukkan tadi. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dua masa. Ya Bu, perlu kita ketahui
Al-Quran diturunkan ini ada dua fase, ada dua tingkatan, ada dua derajat. Yakni derajat yang pertama Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini pertamanya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Di tempatnya Al-Quran sebelum diturunkan Bapak-bapak Ibu-ibu, ini Al-Quran tempatnya adalah di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian dalam fase yang pertama Allah menurunkan Al-Quran. Proses yang pertama ini Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, yakni diturunkan kepada ila sama'id dunya, yaitu kepada Baitul Izzah. Ini adalah yang pertama. Dan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada langit kedua, kepada langit dunia, langit yang telah kita lihat ini, yakni Allah menurunkan Al-Quran yaitu satu kaligus, yakni berbentuk Al-Quran utuh, yaitu satu kali. Jadi dari Lauh Mahfuz diturunkan ila sama'id dunya, yaitu kepada Baitul Izzah, yakni Allah menurunkan satu kali. Ini adalah fase yang pertama. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya yakni bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kapan Allah menurunkan? Yakni tidak ada yang tahu. Pada tanggal 1K, tanggal 2K, tanggal 21K. Ini tidak ada orang yang tahu kapan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya, ke Baitul Izzah. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan. Yang penting Al-Quran itu turunnya adalah pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu sendiri terjadi di bulan Ramadan. Cuma tidak diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diumumkan pada tanggal 1, tidak diumumkan pada tanggal 21, tidak ditentukan pada tanggal 23 dan sebagainya. Tetapi yang penting Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yakni terjadi pada malam Lailatul Qadar. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu, malam Lailatul Qadar itu ya yang harus kita perhatikan betul, jadi pada tanggal-tanggal ganjil. Ini adalah fase yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua, jadi Allah menurunkan Al-Quran dari langit yang pertama, yang merupakan bentuk aslinya Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yakni pada tanggal 17 Agustus, pada tanggal 17 Ramadan. 17 Agustus. Maaf ya. Sahabat 17-nya ya. Aduh. Ya Bu ya. Kebanyakan bukanya gitu ya. Nah, ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Jadi pada tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama kalinya kepada Nabi Muhammad, yakni ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Yang mana Gua Hira itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah merupakan gua yang ada di bukit. Ada di bukit yang mana insya Allah kalau bapak
Kalau tanpa kecintaan, kalau tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala susah untuk mencapai kepada gua Wairo. Ini tingginya Pak, berjalannya ke sana ini bebatuan. Bebatuan. Saya kemarin sudah ke sana alhamdulillah. Nah ini terjadinya turunnya Al-Quran yang pertama kali, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama kali, yakni surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya Muhammad, Iqra bacalah wahai Muhammad. Yakni Iqra yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hira, yakni tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana turunnya ayat Al-Quran? Mulai dari Baitul Izzah, dari langit yang pertama turun kepada Rasulullah. Ini turunnya adalah berangsur-angsur, yakni ayat demi ayat, melihat kepada situasi dan kondisi pada zaman itu. Seumpamanya ada orang yang menanyakan ini, kemudian turun ayat. Kemudian ada sesuatu hal yang terjadi hukum, seumpamanya diberikan hukum oleh Allah SWT, kemudian turunlah ayat. Nah ini fase yang kedua, yang turunnya Al-Quran fase yang kedua dari langit yang pertama kepada Rasulullah. Ini melihat kepada kondisinya, melihat kepada keadaan bangsa Arab, melihat kepada adanya pertanyaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga Al-Quran turunnya itu adalah berangsur-angsur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi turunnya Al-Quran ini, kalau kita timbul pertanyaan, katanya Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan, tetapi Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu yang lebih pasti katanya ulama ini terjadi pada tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Ini adalah yang Allah menurunkan yang pertama kali, yakni dari Lauh Mahfuz kepada langit yang ketujuh, yaitu langit yang kita lihat. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana keadaannya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Apakah Al-Quran langsung turun kepada Rasulullah begitu saja? Ini banyak macam-macam daripada Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Di antaranya ialah melewati malaikat Jibril, yakni ketika Rasulullah keturunan ayat Al-Quran, Rasulullah itu dalam keadaan menggigil. Ketika Al-Quran itu wahyu Allah datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah dalam keadaan menggigil. Bukan seperti biasa di tempatnya dulu kemudian datang wahyu, bukan. Tetapi ketika Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dalam keadaan ketakutan, keadaan dalam menggigil. Sehingga dengan demikian bapak-bapak, dengan ceritanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah di waktu terjadi di Gua Hira, yakni ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, yakni ayat yang pertama kali yaitu Rasulullah Iqra, yakni sebanyak 5 ayat. Jadi ayat yang pertama turun kepada Rasulullah 5 ayat. Al-Quran pertama turun kepada Rasulullah 5 ayat. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Qala allama al-insana ma lam ya'lam. Ini terkait dengan kepada Rasulullah. Terus ibu-ibu, apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran? Apa tujuannya Allah SWT memberikan Al-Quran kepada Rasulullah? Jadi Allah SWT memberikan Al-Quran kepada Rasulullah diantaranya sebagai mukjizat kepada Rasulullah, yakni diantaranya adalah hikmah dan fadilahnya ialah untuk memberikan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah SWT menurunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan lin-nasi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin, dan untuk memberikan bayan penjelasan tentang hukum Allah SWT. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk membedakan antara yang hak dan juga antara yang batil. Di Al-Quran diturunnya ini bukan cuma sebagai mukjizat kepada Rasulullah, tetapi sebagai petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada umat Rasulullah, petunjuk kepada manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali hatam Al-Quran, Bu? Udah tanggal 17, sudah berapa kali hatam Al-Quran? Atau udah dapat berapa juz, Bu? Hah? Bu? Berapa juz baca Al-Quran? Insya Allah orang-orang sini semua tiap hari baca Al-Quran juz ya, Bu? Bu? Tadi baca Al-Quran, Bu? Juz apa, Bu? Hah? Bu? Tadi baca juz apa, Bu? Hah? Ini bukan juz apa nanti ya? Hah? Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maka dari demikian, agar Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, agar menjadi penerang bagi manusia, maka katanya Rasulullah, katanya Rasulullah di sana, Iqra Al-Quran, ataupun di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan, katanya Rasulullah SAW, nawiru buyutakum, nawiru manazilakum biqiraatil Quran, atau di dalam riwayat yang lain bitilawatil Quran. Nawiru buyutakum, katanya Rasulullah, nawiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kamu semua, terangilah rumah-rumah kamu semua, terangilah tempat-tempat kamu semua, buyutakum bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Jadi oleh Rasulullah, bapak, ibu-ibu, ya, kalau kita punya rumah kecil apapun, sejelek apapun rumah kita, maka jangan kosongkan daripada bacaan Al-Quran. Ya, Bu, sempatkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ketika dibaca di tempat kita, Al-Quran ketika dibaca di rumah kita, maka insya Allah di sana akan menjadikan penerang, akan menjadikan penyejuk, dan juga mengusir kepada makhluk-makhluk halus yang mengganggu kepada kita. Yang mana bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui, makhluk Allah ini sangat banyak, Pak. Makhluk Allah banyak, ada yang tampak, ada yang halus dan sebagainya.
Kemudian yang tampak dan yang halus ini tidak semuanya bermanfaat kepada kita. Ada kalanya yang membahayakan kepada kita. Yang nampak bisa membahayakan, apalagi yang halus. Nah, ketika Al-Quran dibaca di rumah kita masing-masing, maka katanya Rasulullah, setan-setan, makhluk-makhluk Allah yang menjadi pengganggu kepada kita, insya Allah akan lari dengan bacaan Al-Quran. Itu adalah faedah di dunia Al-Quran. Kemudian bagi fadilah Al-Quran, ketika kita baca, maka nanti akan kita peroleh ketika kita dalam keadaan meninggal, alias nanti ketika kita ada di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Sehingga katanya Rasulullah SAW di sana juga dijelaskan, Iqra'ul Quran. Katanya Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yawmal qiyamah, nanti pada hari kiamat, safi'an li ashabi, akan menjadi penolong, akan menjadi penyejuk, akan memberikan penolong dan sahabat kepada kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan cuma Rasulullah saja yang bisa memberikan syafaat, bukan cuma Nabi Muhammad yang bisa memberikan penolong nanti di hari kiamat, tetapi Al-Quran juga bisa memberikan penolong. Sehingga nanti ibu-ibu, kalau kita ini selalu membaca Al-Quran, darusan Al-Quran, insya Allah dia akan bersinar, wajahnya akan berseri-seri, dia akan dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan, dia akan dijauhkan daripada godaan-godaan manusia, dan juga godaan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian yang lain, berapa menit? Sudah 2 menit lagi ya? 2 menit lagi Pak ya? Hah? Iya, 2 menit lagi Pak ya? Untuk memberikan keyakinan kepada kita, di sana juga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu membaca Al-Quran. Katanya Allah SWT, Innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitab Allah, yang selalu darusan kepada kitabnya Allah, dan juga selalu mengangan-angan kitab Allah, memikirkan kitab Allah, maka waqamus salata, dan juga melaksanakan salat yang lima waktu, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara sama-sama ataupun terang-terangan. Yani apa balasannya? Orang yang selalu membaca Al-Quran, salat lima waktu, menginfakkan hartanya, yakni yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan memperoleh perdagangan di dunia yang tidak akan merugi. Insyaallah, kalau kita selalu membaca Al-Quran, seorang pedagang seumpamanya, insyaallah dagangannya tidak akan rugi, insyaallah dagangannya akan sukses, insyaallah usahanya akan sukses. Karena apa? Karena ini berulang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bukan cuma disukseskan dalam segi perdagangannya, tetapi katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terusannya ayat yang ke-30, liyuwaffiyahum ujurahum, dan untuk menyempurnakan pahala kepada mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan juga Allah akan memberikan kelebihan keutamaan-utamanya, yani innahu ghafurun syakur, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun
dan mensyukuri kepada apa-apa yang telah kita laksanakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di malam nuzulul Quran sekarang ini, dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini, perlu kita ketahui untuk motivasi membaca Al-Quran ini, bahwasanya apa yang dikatakan Al-Quran adalah kalamullahil munazzal ala sayyidina Muhammad. Yang dikatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ta'abbudan bi tilawatihi, dan juga akan mendapatkan pahala dan akan dikatakan beribadah ketika ini membaca Al-Quran. Terus apa bedanya dengan hadis? Kalau hadis adalah perkataannya Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan hadis qudsi? Ini perlu kita ketahui, firman Allah ini ada dua macam, Pak. Yang satu firman Allah dikatakan Al-Quran. Yang kedua firman Allah dikatakan hadis qudsi. Kalau yang dikatakan Al-Quran, yakni firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Kemudian yang dikatakan hadis qudsi ialah firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak melewati malaikat Jibril. Jadi kalau hadis qudsi bisa jadi Rasulullah itu waktu dalam keadaan mimpi, bisa jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, sudah 30 menit Pak ya? Sudah Pak ya? Sudah. Ini ibu-ibunya ada ngantuk ya? Bu, ngantuk Bu? Alhamdulillah. Sudah Bu ya? Bu, sekian saja Bu ya dari kami. Ini yang mohon maaf, ini suaranya sudah ber-beran itu ya. Iya, tiap malam ngisi, kadang ngisi jadi imam, paginya juga ngisi juga ya. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dari kami, apabila ada kesalahan dan kelupaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baiknya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan kelupaan, memang itu dari kami pribadi. Maka dari demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.